Pembacaan hari ini diambil dalam Matius pasal 27 ayat 11 hingga 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Ya, satu lagu yang sangat baik ya, mengingatkan kita bahwa dasar hidup kita, kebenaran yang kita jalani itu berdasar daripada firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang harus menjadi absolut, maksudnya sesuatu yang menjadi dasar sesungguhnya di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Di dalam pembelajaran kita sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun kita sebenarnya tanpa kita sadari dari tahun lalu sehingga sekarang kita masih dalam siri khotbah yaitu Injil Matius. Dan sekarang kita sudah hampir tinggal 2 pasal lagi. Kita akan mengakhiri siri khotbah Injil Matius ini. Dan kita sekarang berada di dalam kemuncak di mana semakin tegang keadaan ataupun kehidupan pelayanan yang dijalani oleh Yesus. Nah, kalau kita lihat daripada peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati di dalam beberapa minggu ini, ya, kita sendiri sudah melihat bagaimana ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, dia ajak murid-murid sama-sama berdoa, yang lain tidur, ya.
Walhal Yesus ingin mengingatkan murid-muridnya supaya apa? Supaya mereka berjaga-jaga. Supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Tidak jatuh dalam tipu daya lihat si iblis. Nah, tetapi ketika selesai dalam berdoa, apa yang berlaku adalah, nah, Yesus ditangkap. Siapa yang bawa untuk menangkap Yesus? Yudas. Apa yang terjadi kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain? Penyangkalan. Dan hari ini pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan sebentar tadi merupakan suatu bahagian yang diambil di mana Matius 27 merupakan peristiwa di mana Yesus berhadapan dengan penghakiman-penghakiman ataupun menghadapi terhadap tuduhan-tuduhan yang dikenakan kepada Yesus untuk dibawa ya ke muka pengadilan untuk dihakimi. Itu yang terjadi. Ya kalau kita lihat ya sebenarnya ya di dalam pembelajaran kita, kalau kita lihat di dalam jadwal ya yang diberikan kepada kita, ya kita boleh lihat ya ada sebenarnya ada 6 peristiwa penghakiman yang terjadi. Kalau kita mengikuti seluruh perjalanan pengadilan, Yesus bukan saja merujuk kepada Injil Matius, tetapi di dalam Injil-Injil yang lain, ya di dalam Markus, Lukas dan Yohanes, kita akan dapat melihat bagaimana turutan-turutan proses-proses penghakiman yang harus dijalani Yesus. Dan di dalam Matius 27 ayat 11 hingga 26 ini merupakan peristiwa ya, satu peristiwa di dalam penghakiman yang dijalani oleh Yesus bersama dengan Pontius Pilatus. Nah kalau kita lihat ada 3 ya di sana sebenarnya Yesus harus berhadapan 3 sesi mahkamah bersama dengan para imam-imam ataupun ahli-ahli agama ya ketika berada di dalam mahkamah agama ya biasa disebut sebagai Sanhedrin ya di mana dia harus berhadapan dengan tuduhan. Apa tuduhan yang dikenakan kepada Yesus? Adalah Yesus disebut menghujat Allah karena mengaku sebagai anak Allah. Kamu boleh lihat di dalam Matius 26 ayat 63 hingga 66. Yesus tidak mengakui, dia memang mengakui dia adalah anak Allah. Secara benar dia adalah anak Allah. Tetapi menurut pandangan ahli-ahli agama, wah ini menghujat Allah. Tidak ada orang yang boleh samakan dirinya dengan Allah. Ya, jadi mereka menangkap, ya dan ditanya terus, ya. Dan mereka mau menjatuhkan hukuman mati karena ini kesalahan yang besar. Tetapi malangnya pihak agama, mahkamah agama tidak boleh menjatuhkan hukuman mati. Oleh karena tidak boleh menjatuhkan hukuman mati, apa yang mereka buat? Mereka membuat lagi tuduhan dan membawa kepada mahkamah Rom. Ya, di mahkamah Rom mereka membuat suatu tuduhan bahwa Yesus mengaku sebagai raja. Jadi bila sebut menjadi raja itu sudah menjadi satu ancaman kepada kerajaan atau pemerintah Rom pada masa itu. Ya, jadi itulah ya di sana sebenarnya ada 3 kali sidang mahkamah yang harus dijalani Yesus sebelum penyalibannya. Ya, waktu Yesus di pasal yang pasal 27 11 hingga 26 merupakan waktu pertama kali Yesus ya disingkatkan di sana bahwa Yesus berhadapan dengan Pilatus ya di sana untuk dihakimi. Nah, tapi kalau kita melihat kepada Injil yang lain, sebenarnya Yesus juga dihantar kepada Herodes. Ya, dia diantar ke Herodes di sana untuk dihakimi. Nah, namun karena Herodes juga melihat ini orang tidak ada buat kesalahan. Ya. Tetapi masa di sana Yesus hanya dipermalukan saja ya. Kamu raja orang Yahudi. Ya, dikenakan dengan kain dan segalanya ya. Kemudian kata hantar balik kepada Pilatus ya. Dia yang harus menghakimi. Kemudian Yesus dihantar lagi
untuk berhadapan dengan tuduhan-tuduhan. Nah, di dalam pembelajaran kita, di dalam pengetahuan kita hari ini kita tahu bahwa akhirnya, kita semua sudah tahu bahwa akhirnya Yesus disalibkan. Tetapi di dalam pemahaman kita bahwa di dalam pemahaman kita, di dalam Yesus mengaku sebagai anak Allah, itu memang benar. Yesus adalah anak Allah. Ya, karena itulah kepribadiannya. Dan di dalam kalau kita mau mengetahui proses penghakiman yang harus dilalui oleh Yesus, kita boleh melihat kembali kepada setiap Injil-Injil sinoptik, yaitu di mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika kita lihat setiap bahagian itu, kita akan lebih memahami proses-proses perjalanan penghakiman, karena setiap Injil ini melengkapi satu sama lain untuk kita memahami. Nah, walaupun Pontius Pilatus tidak mendapati apa-apa kesalahan kepada Yesus, dan pada ketika di dalam proses pengadilan itu dia sangat ditekan oleh orang ramai maupun oleh pemuka-pemuka agama sehingga ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah, tetapi Yesus tidak dihukum karena kesalahannya. Karena di dalam nanti pembelajaran kita akan memahami sendiri bahwa tidak ada apapun kesalahan yang Yesus lakukan sehingga harus dihukum. Tetapi di dalam pemahaman kita, karena kasih-Nya untuk setiap kita manusia, maka Dia menggenapi apa yang dikehendaki Bapa. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 2, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Karena Yesus tidak berdosa, tetapi karena kita, Dia menjadi dosa untuk mengambil tempat kita. Supaya apa? Supaya bukan Dia, tetapi supaya kita, dikatakan sini, dibenarkan oleh Allah. Jadi itulah kenapa Yesus merelakan diri. Bila disoal, Dia hanya menjawab apa yang perlu dan patut. Dan setiap jawaban-jawaban dan setiap pertanyaan-pertanyaan itu memberi satu maksud ataupun untuk menyatakan sesuatu yang sangat penting. Bukan saja kepada waktu masa yang terjadi, tetapi kepada kita sehingga hari ini. Karena Dia rela menanggung hukuman demi menyelamatkan kita. Itulah di dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini merupakan suatu nubuatan yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Allah, umat Israel masa itu, kepada orang-orang yang percaya kepada Allah. Bahwa akan ada seorang pribadi yang akan datang, dia akan ditikam. Karena apa? Karena pemberontakan kita. Dan kita lihat di dalam penghakiman itu terjadinya pemberontakan. Di mana orang akan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Itulah yang terjadi. Nah, tetapi hari ini kita akan sama-sama menjalani untuk memahami apakah penghakiman yang dijalankan Yesus bersama dengan Pontius Pilatus masa itu. Sebenarnya Dia mengajukan soalan-soalan yang sangat penting dan harus dijawab oleh setiap kita. Walaupun soalan itu diajukan kepada Yesus, diajukan kepada orang ramai, bahkan Dia juga bertanya kepada dirinya apa yang saya harus perbuat. Tetapi sebenarnya soalan-soalan ini juga harus dijawab oleh setiap kita. Nah, jadi tajuk khotbah kita hari ini, bagaimanakah Anda akan menjawab? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bagaimanakah Anda akan menjawab? Ya. Jadi hari ini kita akan menjawab, kita akan merenungkan setiap soalan-soalan Pontius Pilatus. Untuk kita memahami apa maksud soalan Pontius Pilatus masa itu. Karena di dalamnya ada message yang penting bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Nah, kita lihat yang pertama.
Ya, soalan yang diajukan oleh Pontius Pilatus kepada Yesus. Dia bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Sama-sama ya, kita baca 1, 2, 3. Engkaukah raja orang Yahudi? Ya. Jadi ini persoalan. Engkaukah raja orang Yahudi? Kita boleh bayangkan macam mana masa itu. Nah, karena ketika berhadapan dengan perbicaraan ini, ya, soalan ini ketika ditanya, kita harus memahami mengapa Pontius Pilatus bertanya demikian. Kita baca ayat 11 hingga ayat 14 ya. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Nah, kalau kita lihat di dalam perbualan ini, ya, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pontius Pilatus dan bagaimana respon daripada Yesus. Nah, sebenarnya maksud daripada pertanyaan itu adalah sangat penting. Karena pada waktu itu pertanyaan Pontius Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menegaskan identiti Yesus sebagai penyelamat. Ya, ingin menegaskan, engkaukah raja orang Yahudi? Soalan sebenarnya ketika Pontius bertanya soalan ini, nah sebenarnya seperti agak sinis ya, ataupun mungkin boleh dikatakan bentuk seperti sindiran atau memperlekehkan atau mempermainkan masa itu. Tetapi Yesus tetap menjawab. Apa jawaban Yesus? Engkau sendiri yang mengatakannya. Jadi jawaban Yesus tidak kata tidak, bukan, kamu salah orang. Tetapi Yesus mengesahkan, ya, sayalah raja. Kalau kita kembali tidak lama kita Christmas kan, tinggal berapa bulan lagi. Kita kembali kepada peristiwa di mana orang-orang Majus mencari raja yang baru lahir. Mereka mengikuti apa? Bintang. Cari raja yang baru lahir. Ketika bertemu dengan orang, apa yang mereka tanya? Kalau kita kembali kepada Matius pasal 2 ayat 2. Nah, mereka bertanya-tanya. Maksudnya setiap orang yang mereka temu, mereka bertanya-tanya. Nah, kita baca apa yang dikatakan oleh orang-orang Majus ini. 1, 2, 3. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maksudnya sejak semula lagi, dia sudah diistiharkan sebagai raja. Dan ketika hampir tiba kepada penyalibannya, soalan yang sama diajukan kepada Yesus. Engkaukah raja orang Yahudi? Jadi Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Ya, Yesus dia katakan bukan, tetapi dia berkata engkau sendiri yang mengatakannya. Tetapi di sini kita harus memahami Yesus adalah raja, tetapi bukan seperti dunia bayangkan. Pemikiran dunia berbeza sebagai raja berbanding apa yang Allah rancangkan. Kalau kita lihat sebenarnya Yesus sendiri ada menegaskan ya tentang penyataan, tentang ketika dia berhadapan dengan Pontius Pilatus sekali lagi di dalam penghakimannya. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus sendiri menjawab sebenarnya. Ya, kalau kita lihat, kita baca Yohanes 18 ayat 36, 1, 2, 3, jawab Yesus, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus sendiri berkata, ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena pemikiran dunia, ya, raja dunia, pemimpin dunia, pemerintah dunia, ya, karena mereka
hanya memperhatikan kuasa. Ya. Dibangun dengan kekuatan tentara. Dibangun dengan undang-undang manusia. Strategi politik untuk memastikan kerajaan ya dunia ini berjalan seperti apa yang dunia pikirkan. Tetapi Yesus datang. Kerajaannya adalah untuk memperbarui setiap kita, setiap manusia, supaya kita dapat memahami pemerintahan Allah yang berdaulat di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, sebagai ciptaan yang baru. Tidak berbicara tentang tentara. Kalau kita lihat di dalam ya nubuatan di dalam Yesus. Kalau kita boleh lihat di dalam Mika pasal 5 ayat 2, dia lahir di Betlehem, benar. Zakaria 9 ayat 9, ketika dia masuk ke Betlehem, ke Yerusalem dengan keldai. Kalau kita lihat juga bahwa nubuatan Yesaya 9 ayat 6 hingga 7 berkata, anak-anaknya diberikannya perintahan di atas bahunya. Nah, ini adalah suatu tanda bahwa Yesus sedang menggenapi rancangan Allah bagi seluruh umat manusia. Dia datang bukan untuk mengancam kerajaan dunia, tetapi dia datang adalah untuk membawa suatu kehidupan di mana setiap orang mengalami kehidupan ciptaan yang baru. Dia raja yang datang untuk melayani. Dia raja yang sanggup menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Bahkan dia tidak duduk di atas takhta yang indah, ya, dihiasi dengan emas. Tetapi takhtanya berada di atas kayu salib untuk kita semua. Itulah raja yang datang untuk umat manusia. Ya, Yesus sebenarnya tidak sama sekali menafikan. Karena Yesus sendiri meneguhkan, engkau sendiri yang mengatakannya. Ini merupakan suatu pengakuan ataupun deklarasi tersirat bahwa dia benar-benar raja yang datang ke dunia bagi umat manusia. Dialah raja, dialah pemerintah. Bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi bagi semua bangsa, bagi semua orang. Apapun bangsamu, dialah raja yang datang untuk kita semua. Dan soalan ini kita juga harus bertanya. Sama seperti Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus, adakah engkau raja? Dan soalan yang sama bertanya kepada kita, adakah Yesus menjadi raja di dalam hidup kita? Siapa Yesus bagi kita semua? Adakah dia benar-benar bertakhta di dalam hidup kita? Adakah dia benar-benar memerintah atas hidup kita? Adakah hidup kita mencerminkan ketaatan kita sebagai umat Allah? Ini soalan yang harus kita jawab sebagai orang-orang yang percaya. Kita selalu berkata, saya orang percaya. Tetapi adakah benar-benar Yesus memerintah di dalam hidup kita? Adakah hidup kita mencerminkan umat Allah? Umat rajani. Jadi ini yang harus kita jawab. Soalan yang ditanyakan harus benar-benar kita jawab sebagai orang-orang yang percaya. Adakah kita memandang Yesus sebagai raja dan pemerintah dalam hidup kita? Soalan yang Anda harus jawab. Apa buktinya Yesus menjadi raja dalam hidupmu? Adakah karena buktinya kita datang beribadah di tempat ini, bahwa kita adalah orang yang percaya dialah raja atas hidup kita? Adakah di dalam ibadah ini kita datang untuk menyembah dia dengan segenap hati kita? Orang Majus berkata, manakah raja yang baru lahir itu? Karena kami datang untuk menyembah dia. Adakah kita datang untuk menyembah dia?
Nah, soalan yang kedua, ya, siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagi kamu? Jadi soalan ini ya ditanyakan oleh Pontius Pilatus. Dia bertanya kepada orang yang berkumpul pada masa itu. Dia bertanya, siapakah yang hendak kubebaskan bagi kamu? Karena di dalam budaya orang-orang Yahudi pada masa Paskah, ya musim Paskah, mereka ada suatu budaya bahwa mereka berhak untuk membebaskan seorang yang bersalah, ya. Jadi itulah dia bertanya sebenarnya, memberi pilihan. Karena di dalam pembacaan nanti yang kita bacakan, ada seorang juga disebut di dalam pembacaan ini untuk ya diberi pilihan sama ada memilih Yesus ataupun memilih Barabas, ya. Nah, jadi kita baca ya dalam ayat 15 hingga ayat yang ke-26 ya, sedikit panjang. Tetapi supaya kita memahami alur cerita dan kita memahami maksud daripada soalan ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, di dalam pembacaan ini kita dapat lihat bahwa ya Pontius Pilatus memberikan pilihan. Ya, pilihan sama ada Yesus Kristus ataupun Yesus Barabas. Ya, jadi nama hampir sama. Ya, tetapi kepribadiannya berbeza, Yesus Kristus ataupun Yesus Barabas. Nah, sebenarnya ya sedikit ya untuk kita bahwa ada suatu kajian menyatakan bahwa hidup manusia harus berhadapan dengan pilihan dan juga di dalam hidup kamu harus membuat suatu pilihan. Ya, dan didapati setiap hari ada 7.000 pilihan yang harus kamu buat keputusan. Mungkin kamu bilang, biasanya macam 2 keputusan saja dalam hari saya, sama ada saya mau datang gereja atau tidak. Nah, tetapi realitinya yang lebih mengejutkan sebenarnya 95% ya keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang tanpa kita sadari. Yang kita sadari mungkin keputusan atau pilihan yang sangat berat yang kita kadang selalu pikir, wah ini baru kita mau pikir baik-baik. Tetapi biasa pilihan tanpa kita sadari itu ya lebih kurang 95% ya kita sudah membuat pilihan. Mungkin datang ke gereja pun sudah sebenarnya menjadi pilihan. Tetapi tidak rasa menjadi pilihan ya mungkin kamu pun langsung datang saja gereja tidak sudah mau ditimbang-timbang. Kalau dulu mau ditimbang-timbang nampak cuaca, macam saya mau datang atau tidak, nampak mood. Tetapi pilihan
adalah suatu hal yang berlaku di dalam hidup kita, dalam reality kita. Nah, justru ya Pilatus menanyakan soalan-soalan ini sebenarnya memberi pilihan, memberi gambaran bahwa ya ada pilihan yang diberikan kepada setiap kita. Dan Pilatus 2 kali dia mengulangi soalan yang sama. Siapa yang ingin kamu bebaskan? Dia bertanya kepada orang banyak yang ada di sana. Siapa yang harus dibebaskan? Ya, kalau ditanya secara logik, tadi terang-terang sudah dikata dalam firman Tuhan berkata, ya Yesus Barabas ini yang sangat terkenal jahatnya. Siapa di sini terkenal jahatnya? Adakah? Manalah kita mau mengaku kan? Ya. Tetapi realitinya kita yang terkenal jahat itulah yang Tuhan cari. Yang Tuhan panggil. Ya. Tetapi di sini kalau kita diberi jawaban, siapa yang harus dibebaskan? Awal kita sudah tahu ya tidak ada apapun didapati salah tentang Yesus. Tapi Barabas semua orang tahu dia terkenal jahatnya. Jadi siapa yang harus dibebaskan? Nah kalau kita lihat di sini ya mereka sudah membuat keputusan. Mereka berseru siapa? Barabas. Bebaskanlah Barabas. Karena pada masa itu ya orang ramai sudah berada di mana mereka sudah menerima hasutan supaya tidak mau membebaskan Yesus. Kalau kita lihat di dalam peristiwa sebelum Yesus masuk ya Yesus masuk ke Yerusalem dalam siri khotbah kita yang lalu, apa yang dilakukan oleh orang ramai? Ya mereka bersorak-sorak, Hosana bagi anak Allah yang duduk di atas takhta maha tinggi. Hosana bagi anak Daud. Itu mereka serukan. Mereka elu-elukan. Daun palma. Mereka tebarkan pakaian mereka. Yesus melalui dengan penuh penghormatan. Tetapi tidak jauh. Bukan setahun. Bukan 2 tahun. Hanya beberapa hari saja. Yesus sudah dilupakan. Tetapi mungkin di antara mereka juga yang serukan, salibkan dia, salibkan dia. Itulah yang terjadi. Itulah hakikat mengapa Yesus disalibkan. Karena apa? Karena kita mudah lupa. Karena kita mudah dibutakan oleh dunia ini. Oleh hasutan. Oleh tipu daya si iblis. Sehingga setiap kebaikan, setiap perkara yang baik yang pernah kita alami, itu sudah dilupakan. Karena hasutan. Inilah bahayanya jika kita tidak hati-hati. Karena itulah reality apa yang dilalui oleh Yesus. Secara keseluruhan ya, Pontius Pilatus sudah memang sadar bahwa Yesus sama sekali tidak melakukan kesalahan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18 ya, ayat yang ke-18. Nah di sana di ayat yang 18 ini berkata ya, Pontius Pilatus dikatakan di sana, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Karena orang sudah tidak mendengar tentang para imam, ahli-ahli agama. Ya, sedangkan Yesus sendiri ya menegur mereka. Orang-orang munafik. Kenapa mereka tidak merasa benci? Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka menghasut. Menghasut setiap orang supaya apa? Supaya Yesus dipastikan untuk dihakimi sehingga harus mati. Itulah yang berlaku. Dan juga kalau kita belajar sama-sama di ayat yang ke-9 juga. Ya ketika Pontius Pilatus bersama dengan istrinya, kalau kita lihat di sini, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Apa yang dikatakan oleh istri Pilatus kepada dia? Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia akan sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ketika dia katakan kepada suaminya, jangan engkau campur. Karena dia sudah mengalami satu mimpi yang mengerikan.
Dan dikatakan di sana bukan orang sembarangan, tetapi dengan jelas dikatakan bahwa perkara orang benar ini. Yesus terkenal dengan apa yang Yesus telah lakukan. Barabas terkenal dengan kejahatannya. Secara terang, tidak ditutupi. Tetapi itu sudah menjadi nyata. Tetapi apa yang berlaku? Akhir daripadanya. Di dalam pilihan yang diberikan ini. Apa yang berlaku adalah orang tetap memilih yang tidak benar, yang salah untuk ditegakkan. Sehingga apa? Yesus harus disalibkan. Karena apa? Karena pada masa itu Pilatus berhadapan dengan apa? Dia berhadapan dengan desakan, pengaruh. Ya, kalau dia tidak ikut cakap orang yang sedang mendesak, sudah pasti dia akan berhadapan dengan kesusahan, kesukaran. Padahal kebenaran dia sudah tahu itu benar. Yesus tidak bersalah. Barabas bersalah. Tetapi dia memilih apa? Dia tetap memilih Barabas. Bukankah peristiwa ini juga boleh menjadi gambaran hidup kita hari ini? Kadang tanpa kita sadari, kita cepat membuat pilihan. Kita cepat membuat keputusan. Kadang kita cepat mendengar apa yang sudah disampaikan, pengaruh-pengaruh. Sehingga itu menutupi segala yang benar. Sehingga setiap apa yang kita putuskan sudah ya menjadi pilihan bagi kita. Kadang kita sudah tidak kembali kepada dasar kebenaran firman Tuhan. Kita hanya bergantung dengan apa yang orang katakan. Ya. Kadang demikian hidup kita. Apa yang orang katakan kita lebih dengar daripada apa kebenaran di dalam firman Tuhan. Dunia hari ini tentang media sosial. Ada banyak hal-hal yang diberitakan di dunia ini. Pengaruh-pengaruh, pengajaran-pengajaran daripada dunia ini. Tetapi kita tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kadang kita cepat menerima maklumat. Namun kita cepat membuat keputusan. Karena kita harus kembali kepada dasarnya. Apakah yang menjadi dasar hidup kita di dalam setiap pilihan. Dalam tindakan kita. Nah itulah yang penting. Bagaimana respon kita. Pilihan yang kita hadapi setiap hari. Adakah tindakan yang kita lakukan ini benar? Bila kita lakukan, adakah ini benar? Adakah ini yang Tuhan kehendaki? Adakah ini memuliakan Tuhan? Ini soalan-soalan yang harus kita tanyakan. Ataupun adakah kita juga tergolong seperti Barabas? Orang-orang yang berseru, bebaskan Barabas. Dalam konteks kehidupan kita hari ini, kita memilih untuk menolak kebenaran. Tetapi kita hanya memilih untuk membenarkan diri kita. Jadi ini soalan yang harus kita tanyakan dalam hidup kita. Mungkin tanpa sadari, kita sebenarnya juga orang-orang yang berseru salibkan dia, salibkan dia. Karena kita tidak mempunyai dasar yang benar di dalam hidup kita. Karena setiap hari kita mempunyai keputusan dalam hidup kita. Apa yang kita putuskan hari ini, itulah yang menentukan apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Dan setiap pilihan yang kita buat, kita harus bertanya, adakah ini yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Atau ini yang dikehendaki oleh orang-orang atau nasihat dunia ini? Jadi ini soalan-soalan yang harus kita sama-sama fahami. Ketika Pontius Pilatus bertanya, siapa yang kamu pilih? Karena reality di dalam dunia kita semua berhadapan dengan pilihan. Itulah saya katakan sebentar tadi, untuk datang ke gereja saja pun adalah pilihan. Untuk kamu duduk di mana tempat duduk kamu hari ini merupakan pilihan. Tidak ada orang yang akan larang di mana kamu duduk. Yes,
Karena tempat duduk adalah terbuka untuk semua jemaat. Tetapi bagaimana kamu memilih itu sangat penting. Karena kita semua dipertanggungjawabkan dengan pilihan kita. Ya. Jadi ini kita harus sama-sama belajar. Pilihan di dalam hidup kita adalah nyata. Tetapi bagaimana kita meresponi terhadap pilihan itu adalah sangat penting. Karena di soalan yang ketiga adalah soalan yang menuntut respon daripada setiap kita. Nah, kalau kita lihat apakah soalan yang diajukan Pontius Pilatus yang ketiga ini, kita bacakan sama-sama 1, 2, 3. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan Yesus yang disebut sebagai Mesias? Nah, ini sebenarnya soalan yang paling kritikal. Karena kenapa disebut soalan yang paling kritikal? Karena soalan ini menuntut respon. Dia tidak hanya menentukan pilih ini atau mungkin kita sudah buat pilihan dalam hidup, saya memilih ini. Tetapi apa responnya? Kita akan belajar sama-sama melihat apakah respon Pontius Pilatus terhadap masalah ini. Dan juga apakah respon orang ramai pada masa itu. Mari kita baca sama-sama di ayat yang ke-24 dan juga sehingga ayat yang ke-26. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, pada bagian ini kalau kita lihat di ayat yang awal sehingga ke ayat yang ke-24, karena Pontius Pilatus bertanya kedua kalinya, "Siapakah yang harus kamu salibkan?" Kemudian dia bertanya, apakah kesalahan Yesus ini sehingga kamu mau menyerahkan dia? Tetapi apa yang berlaku? Orang semakin merusuh, orang semakin marah, mau juga Yesus yang disalibkan. Jadi pada keadaan itu, kalau kita lihat ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Apa yang dilakukan oleh Pilatus? Dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ini urusan kamu sendiri." Maksudnya dia sudah mengesahkan, orang ini akan mati disalib. Tetapi saya tidak mau bertanggung jawab. Nah, budaya cuci tangan ini itu budaya orang Yahudi. Bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab, ini urusan kamu. Itulah yang berlaku. Karena respon Pilatus ini sebenarnya dia ingin memindahkan ataupun meletakkan. Karena ini yang kamu minta, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu minta. Saya tidak bertanggung jawab. Itu yang dikatakan Pilatus. Dia dikatakan, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Nah, apa yang berlaku bahwa Pilatus coba untuk lepas tangan. Dia tidak mau bertanggung jawab. Kalau orang ini disalib dan akan disalib, itu akan menjadi tanggung jawab kamu. Karena dia sadar bahwa orang ini tidak bersalah. Dan dia sadar bahwa orang ini, Yesus akan disalibkan dan mati di atas kayu salib. Dia tidak mau bertanggung jawab. Tapi realitinya keputusan itu adalah keputusan yang dibuat oleh Pontius Pilatus sendiri. Walaupun dia tidak membuat keputusan, mungkin masa itu karena dia bilang, "Saya mau cuci tangan, saya tidak mau bertanggung jawab, kamu yang bertanggung jawab. Aku tidak mau ada apa-apa urusan dengan dia." Mungkin dia berkata demikian. Secara tidak langsung itu adalah sikap apa? Sikap menolak. Sikap yang menolak. Kadang di dalam hidup kita selalu juga bersikap demikian tanpa kita sadari. Kita tidak mau bertanggung jawab. Kita tidak mau terlibat. Dalam arti kata lain, kita juga tidak jauh daripada Pontius Pilatus. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita memilih untuk neutral dengan Yesus.
neutral. Ya, si Lewis berkata, Anda tidak boleh bersikap neutral tentang Yesus. Dia adalah Tuhan dan dia bukan sama sekali. Dikatakan bahwa kita tidak boleh katakan, wah, saya percaya Yesus, tetapi hidup kita tidak mencerminkan Yesus. Kita tidak mempertanggungjawabkan diri kita. Maksudnya di sini adalah kita memilih play safe. Maksudnya kita memilih keselesaan kita. Yang penting saya tidak mengganggu dia. Yang penting saya tidak terlibat. Oke lah. Kalau kejahatan itu dibuat, oke, salah kamu. Ya, bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab kamu. Kesalahanmu. Ya, saya tidak ada bertanggung jawab. Adakah demikian? Bukankah sifat ini seperti Pontius Pilatus? Ya, karena kita takut bahwa ketika kita membuat keputusan ini kita berhadapan dengan risiko-risiko dalam hidup kita. Bukankah ini dikatakan kita mau dalam keadaan selesa? Saya ambil contoh. Jika ada saat ini orang merokok di luar gereja kita, adakah yang berani tegur orang tersebut? Minta maaf ya, tempat ini adalah tempat ibadah. Tidak boleh merokok di sini. Ada yang pernah tegur orang begini di sekitar rumah doa? Kadang kita tidak mau, kalau boleh kita tidak mau lihat. Pedulilah dia. Nanti adalah tuh yang datang tegur. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita selalu play safe, kita tidak mau, ya kadang kebenaran itu kita tidak mau tunjukkan. Kita tidak mau mengajar, kita tidak mau menegur, kita tidak mau menasehati. Dunia sekarang ini kau, aku. Tetapi bukan itu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup mencerminkan siapa Tuhan kita. Bukannya bersikap aku, kau. Ya, di dalam ruang ibadah kita kadang ada anak lari-lari. Kadang kita pun tidak pedulilah dia, biarlah dia lari. Saya tidak salahkan anak-anak yang ada. Karena itu memang sifat anak-anak. Kita semua pernah jadi anak-anak. Mungkin lebih dahsyat daripada anak-anak yang ada hari ini. Betul tidak? Tetapi masalahnya kita kadang biarlah dia. Ya, itu tanggung jawab orang tuanya. Tidak salah kalau kita menasihati. Tetapi para ibu bapak juga kita harus belajar. Jangan cepat tersinggung. Bila ada orang menegur anak, jangan lari, kita sudah ambil hati, kecil hati. Tersinggung sudah. Pindah gereja. Sebulan baru datang gereja. Bila ditanya kenapa? Ndaklah. Rupanya tersinggung. Karena kita selalu mengambil langkah play safe. Hanya melihat kepada apa? Kepada apa yang kita pikir, biarlah dia. Ruang ibadah kita adalah tanggung jawab jemaat Tuhan. Kalau ada nampak anak lari-lari, tolong peluk, ambil, bawa, duduk sama-sama. Ya kalau dia, tunggu orang tuanya ambil. It's okay. Anak-anak menangis, okay, tidak masalah. Tetapi jangan sampai kita sudah tutupkan telinga kita. Orang bising kita sudah tidak berani mau tegur. Kita sudah tidak berani minta maaf, ruang ibadah. Boleh tidak, jangan bising. Saya mau beribadah. Saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau menerima apa yang Tuhan sediakan untuk saya. Tapi jemaat Tuhan, ya, kita takut. Kita takut menyinggung. Walhal itu adalah sikap yang benar. Ya, jadi ini yang kita harus sama-sama belajar. Respon kita menunjukkan siapa kita kepada Tuhan. Bukannya kita bersikap tegas, ya, lepas ini tidak ada orang mau kawan saya. No, bukannya soal tidak ada orang mau kawan kita. Tetapi dipertanggungjawabkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Untuk membangun jemaat Tuhan. Untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk mengajar. Jadi jemaat Tuhan kita harus belajar bersama-sama. Kita tidak boleh memilih untuk play safe, neutral.
Yang penting saya datang gereja dan saya pulang dengan damai. Tidak. Tetapi kita harus bersama-sama memilih apa respon kita ketika kita ditanya, siapakah Yesus bagi kita? Adakah dia sangat penting bagi hidup kita? Bagaimana respon kita kalau dia begitu penting di dalam hidup kita? Kita dipertanggungjawabkan. Bukannya kita cuci tangan kita. Sudah. Saya sudah cuci tangan, itu tanggung jawab kamu. Saya sudah kebas debu di kaki saya, sudah. Tidak. Tetapi respon kita, hidup kita sebagai orang yang percaya, itu adalah penting. Matius 12:30e berkata, barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Kalau kita ambil jalan tengah, berarti kita tidak hidup di dalam kebenaran. Tetapi kita melawan kepada kebenaran. Ya, jadi ini pelajaran yang kita harus pahami. Itu respon Pontius Pilatus. Bagaimana pula respon dengan orang ramai yang masa itu? Ya, sudah pasti kita sudah tahu dalam pembacaan firman Tuhan, ya orang semua menyerukan salibkan dia. Dia harus disalib. Berarti ya benar bahwa mereka meminta supaya Yesus disalibkan. Dalam arti kata lain bahwa ya mereka menerima bahwa Yesus sangat perlu disalibkan. Nah di dalam pembelajaran ini kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25 sebentar tadi ya Pontius Pilatus sendiri berkata ya biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Nah ayat ini sangat menggetarkan kita ketika kita lihat wow bahwa ini semua sebenarnya adalah suatu penggenapan yang terjadi. Manusia tidak pernah terfikirkan. Ya, para imam, ahli agama tidak pernah terfikirkan. Tetapi di dalam situasi itu, Pontius Pilatus sendiri, ya orang-orang yang berkumpul pada masa itu pun sendiri tidak pernah terfikirkan. Sehingga ya, Pontius Pilatus berkata, biarlah darahnya ditanggungkan ke atas kami. Dan di sini dikatakan bahwa umat Allah masa itu, ya ketika Pontius Pilatus sudah mencuci tangannya. Dia kata saya tidak mau bertanggung jawab. Tetapi umat ataupun orang-orang yang ada di sana berkata biarlah darahnya ditanggungkan ke atas kami dan anak-anak kami. Nah ini merupakan suatu penggenapan nubuatan keselamatan tentang kehidupan umat manusia atas rancangan Allah. Ya, sesungguhnya kita sangat mengerti bahwa darah Yesus sesungguhnya akan ditangguhkan ke atas umat manusia. Penyataan yang sederhana ini tetapi memberi satu impak yang real, yang benar bahwa Injil itu sudah diberitakan pada saat ini. Injil keselamatan bahwa setiap kita manusia, hidup kita, darah Yesus akan ditangguhkan kepada semua orang. Jadi inilah yang dikatakan bahwa ini suatu yang luar biasa. Nubuatan ini digenapi di dalam Yesus. Tetapi darah yang ditangguhkan kepada orang yang menerima, merujuk kepada setiap mereka yang percaya. Bahwa darah Yesus membawa penebusan bagi orang yang percaya. Dan bagi orang yang menolak Yesus, itu akan membawa kepada penghakiman. Bagi orang yang percaya, kematian Yesus adalah suatu anugerah bahwa dia telah ditebus oleh Tuhan. Tetapi bagi orang yang menolak, darah Yesus dipertanggungjawabkan untuk setiap mereka akan menerima penghakiman. Kalau kita baca Yesaya 53 ayat 5 berkata, Yesaya 53 ayat 3 berkata, tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Adakah kita benar-benar ya hari ini kita harus bertanya.
Adakah kita benar-benar menerima penyaliban Yesus di atas kayu salib menggantikan kita, mengambil tempat kita, sehingga kita mengalami penebusan di dalam Tuhan? Adakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus mengambil tempat kita di atas kayu salib? Atau hanya kita memahami saja, tetapi kita tidak merasa bahwa Yesus sudah membayar kita dengan darahnya di atas kayu salib? Adakah kita benar-benar merasa kita sudah dipertanggungjawabkan? Bahwa hidup kita, iman kita, perjalanan kita di dalam Tuhan menuntut kesetiaan kita kepada Dia. Karena Dia sudah menebus kita. Ataupun adakah kita sudah semakin jauh ataupun jauh daripada Tuhan? Dalam arti kata lain bahwa kita seringkali menyalibkan Yesus berkali-kali di atas kayu salib. Ini satu statement yang sangat berat dan sangat keras. Karena tanpa kita sadari dalam hidup kita, kita katakan saya menerima Yesus telah mati untuk saya. Tetapi tanpa kita sadari, setiap respon kita, setiap tindakan kita, sebenarnya kita sudah menyalibkan Yesus berkali-kali. Kita dahulu sudah percaya kepada Yesus. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, dalam pilihan-pilihan kita, dalam tindakan-tindakan kita, dalam respon-respon kita, kita sebenarnya menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Mari kita baca Ibrani 6 ayat 4 hingga 6. Ibrani 6 ayat 4 hingga 6 berkata, ya kita baca bersama-sama. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia syurgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan kurnia-kurnia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Respon kita akan menentukan sama ada kita menyalibkan Yesus sekali lagi di atas kayu salib. Jika kita benar-benar orang yang menjadi ciptaan baru, yang menerima bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib menggantikan saya. Tetapi bagaimana hidup kita? Bagaimana pilihan kita? Bagaimana keputusan kita? Itu menentukan bagaimana sikap sebenar kita di hadapan Tuhan. Oleh itu untuk hari ini, sebelum kita balik, kita harus benar-benar menjawab soalan-soalan yang ditanyakan kepada kita. Karena pada poin yang pertama, pengakuan Yesus sebagai Raja merupakan suatu panggilan kepada kita. Benarkah kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita? Kemudian yang kedua adalah panggilan untuk kita membuat pilihan. Adakah pilihan dalam hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan? Adakah pilihan kita benar-benar berkenan kepada Tuhan? Adakah pilihan kita hidup ataupun berdasar kepada kebenaran firman Tuhan? Dan yang ketiga, apakah respon kita? Apakah respon kita yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias di dalam hidup kita? Kita boleh lihat melalui pilihan jawaban kita akan menentukan kekekalan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat adakah soalan yang pertama, adakah engkau Raja orang Yahudi? Soalannya bagi kita semua untuk kita bawa pulang bersama-sama. Adakah Yesus menjadi Raja di dalam hidup kita? Soalan kedua, siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan? Soalan bagi kita semua, adakah Anda memilih Yesus atau Anda memilih dunia ini? Pilih. Ataupun soalan ketiga, apakah yang harus aku lakukan dengan Yesus? Dan bagi kita semua, adakah Anda benar menerima Yesus?
Ataupun tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah mulai menolak Yesus jauh di dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita boleh duduk di ruang ibadah. Tapi kamu boleh rasakan bahwa kehidupan kamu semakin jauh daripada Tuhan. Kerinduan kamu tidak sedalam seperti dahulu lagi. Hubungan kamu dengan Tuhan sangat renggang, rapuh, bergantung dengan emosi, bergantung dengan mood, bergantung dengan keadaan. Bila disuruh buat pilihan, kamu harus memilih. Kadang jawaban kita sangat bergantung dengan orang sekitar dengan kita. Wah, saya tidak maulah. Karena saya harus tidak dengan kamu. Kalau kamu pergi, saya pergi. Kadang jawaban kita selalu demikian. Pergi kelompok sel, datang ke sana, tidak. Namun aku pergi, nantilah bila dia ada baru saya ada. Selalu demikian. Demikian juga ketika kita datang beribadah. Selalu kita membuat pilihan-pilihan yang berat dalam hidup kita. Karena apa? Nilai raja itu sudah semakin hilang dalam hidup kita. Nilai penebusan, nilai kematian Yesus di atas kayu salib begitu cetek di dalam hidup kita. Karena kita sudah mulai terfokus kepada diri kita dan bukan kepada raja kita. Demikian hidup kita. Kita selalu memilih apa yang menyenangkan kita, tetapi bukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mau lihat hasil? Lihat kepada pilihan. Lihat kepada respon. Karena itulah yang harus kita kembali kepada pertanyaan dalam hidup kita hari ini. Karena kita harus mesti jelas tentang pilihan kita. Kita tidak boleh membuat pilihan yang samar-samar. Samar-samar ini seperti play safe. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan kendaki dan apa yang kita kendaki. Samar, rapuh, mudah saja diperdaya, mudah saja ditipu, mudah saja digoda. Karena dasar kita tidak teguh. Raja kita tidak bertakhta di dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari. Karena ini soalan-soalan yang penting untuk kita jawab di hadapan Tuhan. Benar, Pontius Pilatus menolak untuk membuat keputusan yang benar pada waktu itu. Dia menolak karena dia tahu itu kebenaran. Tetapi karena tekanan, tuntutan, karena mau diterima dan didengar orang pada masa itu, sehingga dia menolak kebenaran masa itu. Adakah kita dalam posisi yang sama hari ini? Sehingga kita tidak sudah menilai dengan kebenaran. Kita tidak menilai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Mari bersama-sama dengan sikap doa. Mari kita datang dengan serius. Karena soalan ini Tuhan sedang tanyakan kepada kita. Karena firman Tuhan sedang bertanya kepada kita secara pribadi, secara khusus. Sebelum Anda keluar daripada tempat ini, ada soalan-soalan yang sedang ditanyakan kepada kita. Adakah Yesus benar-benar Raja di dalam hidup kita? Adakah pilihan-pilihan kita benar di mata Tuhan?
Adakah respon kita benar-benar berkenan kepada Tuhan? Mari datang di hadapannya dengan sikap doa. Berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan sedang menanti setiap kita untuk berdoa. Fokus kepada Dia, bawa hatimu kepada Dia, karena Tuhan sedang menegur setiap kita, karena Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa apa artinya kita, apa artinya penebusan, artinya kayu salib, darah Yesus yang dicurahkan bagi setiap kita. Kita dipertanggungjawabkan terhadap setiap pilihan, setiap keputusan kita, setiap respon kita di dalam hidup. Jika ada setiap tindakan-tindakan kita yang telah tidak berkenan, yang telah menyinggung hati Tuhan, yang telah melukakan hati Tuhan, marilah datang di hadapan Tuhan. Karena Dia ingin setiap kita datang berseru kepada Dia, memohon pertobatan, memohon pemulihan, untuk memanggil Dia kembali Raja di dalam hidup kita, untuk membawa Dia memerintah kembali di dalam hidup kita, agar dalam setiap pilihan kita mulai berhati-hati, kita mulai berjaga-jaga, kita mulai melihat kepada dasar kebenaran dalam setiap perkara dalam hidup kita. Tidak didesak dengan emosi kita, tidak didesak oleh hati kita, tetapi kita mulai memandang kepada Tuhan di dalam hidup kita. Mari bawakan doamu, berseru kepada Tuhan, berdoalah kepadanya, karena Dia siap menantikan setiap kita datang di hadapannya. Mari berdoa, mari berdoa. Dia rabasiki ada rabaya rabaya rabasiki rabasata. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Dia, datang kepada Dia dengan hati penuh kerendahan, karena Dia ingin setiap kita datang di hadapannya. Bapa, saat ini kami berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang diberikan kepada kami, membawa setiap kami untuk menilai hidup kami, merenungkan hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika Engkau sudah tidak menjadi Raja di dalam hidup kami. Hidup kami tidak diperintah oleh Engkau, tetapi kami mulai memerintah hidup kami menurut kehendak kami, menurut pikiran kami, hati kami yang berdosa, tindakan kami yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa melalui setiap kesilapan-kesilapan kami, pilihan-pilihan yang kami buat di dalam hidup kami, ianya mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan atas respon di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu Bapa bahwa Engkau rindu untuk setiap kami datang kembali kepada Engkau, berseru kepada Engkau, mengakui setiap pertobatan, mengakui setiap kesalahan kami, mengakui setiap tindakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang akan berpihak kepada kami ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami, ini kerinduan kami. Kami berdoa agar kami tidak mudah ditipu, tidak mudah diperdaya, tidak mudah digoda oleh si iblis, sehingga Tuhan kami salah membuat pilihan kami, sehingga kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, ampunilah kami, ampunilah kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus memandang kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa, pimpinlah langkah kami, pimpinlah langkah kami. Ketika kami berjalan, kami dipimpin oleh terang-Mu, kami dipimpin oleh kebenaran-Mu, sehingga kami memuliakan Engkau. Mari jadikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Kami perlukan anugerah-Mu Tuhan. Nyatakanlah janji-Mu bagi setiap Nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari kita istiarkan. Kalau kita hidup di hadapan Tuhan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku Kami tetap memandang kepadamu Tuhan. memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari Mari kasih. kita istiarkan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. mari istiarkan sekali lagi. Kalau ku hidup Mari angkatkan tanganmu di hadapan Tuhan. bagimu, Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. tetap Kami tetap memandang kepada Engkau. menyembahmu. Amin. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. mari kita berdoa. Benar Tuhan, ini istihar kami. Penyataan yang datang daripada hati kami. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Kami mau menolak setiap pengaruh dunia yang tidak ilahi. Kami berdoa, Tuhan pimpinlah setiap kami. Bertakhtalah di dalam hidup kami. Jadilah pemerintah, pemimpin yang berkuasa di dalam hidup kami. Yang menjaga setiap langkah kami. Yang membawa kepada respon-respon iman. Hidup yang percaya kepada Engkau. Tidak bergantung kepada kelemahan, pemahaman, pengetahuan kami manusia. Tetapi mulai memandang dan menyerahkan rancangan Tuhan yang penuh pengharapan, yang terbaik, yang terindah yang pernah belum kami pikirkan secara manusia. Benar-benar terjadi di dalam hidup kami. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang menerima penebusan-Mu di atas kayu salib. Sehingga ianya Tuhan benar-benar menjadi suatu berkat, keselamatan bagi setiap kami.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan terus memerintah, berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Amin. Oke, mari kita